Salam saudaraku. Di video kali ini saya akan membahas 5 hal penting mengenai Nabi. Kenapa saya katakan 5 hal penting? Karena dari kelima hal inilah maka kita akan bisa mengetahui sedikit banyak tentang Nabi. Bahkan saya akan membahas bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui apakah seorang Nabi itu asli atau Nabi palsu. Untuk itu jangan kemana-mana, saya akan sampaikan sesaat lagi. Lima hal penting mengenai Nabi. Yang pertama, asal kata Nabi. Yang kedua, tugas Nabi. Yang ketiga, apakah mukjizat menjadi tolak ukur kenabian? Yang keempat, cara mengidentifikasi Nabi palsu. Dan yang kelima, apakah Yesus penutup para Nabi? Saya akan mulai dari yang pertama, saudara, asal kata Nabi. Jadi ada 3 kata sebenarnya yang terkait dengan Nabi. Yang pertama, haroe, seorang pelihat. Akar kata ra, yang artinya melihat. Kemudian nafi, nabi atau nabim, yang berarti juru bicara atau pembicara. Dan yang ketiga, kosa, yang juga berarti pelihat. Di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 9, di situ bisa kita lihat, saya akan bacakan saudara. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab Nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Jadi sebelum orang-orang Israel itu menyebut Nabi, mereka menyebutnya pelihat. Kata yang digunakan di situ haroe, atau dari akar kata ra'ah, yang artinya pelihat. Kita bisa lihat di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 29, 3 kata ini digunakan sekaligus, saudara. 1 Tawarik pasal 29 ayat 29. Saya akan bacakan. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu haroe, dan dalam riwayat Nabi Nathan, han nabi, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu hahose, dari akar kata kose. Di dalam bahasa Yunani, kata Nabi berasal dari kata propetou, transliterasinya propetes, yang didefinisikan sebagai penerjemah atau pemberitahu kehendak ilahi. Asal kata dari pro dan pemi, seorang peramal. Artinya orang-orang yang mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi melalui ilham, saudara. Jadi beda dengan peramal-peramal yang biasa kita lihat, yang meramal dengan kartu tarot, atau biasa meramal garis tangan. Bukan yang seperti itu yang dimaksud peramal di sini. Jadi peramal yang dimaksud di sini adalah seseorang yang mampu melihat masa depan, saudara. Baik dalam penglihatan, baik dari dalam mimpi. Jadi biasanya seperti itu, lewat penglihatan atau mimpi, saudara. Kemudian dia menyampaikan apa yang dia lihat atau dia mimpikan. Jadi yang dimaksud peramal di situ adalah orang-orang yang mengetahui masa depan tapi dengan ilham Tuhan. Yang kedua, tugas Nabi. Tugas Nabi ada 3, saudara, yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pembawa pesan Allah. Kita bisa lihat di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 29 sampai 32. Surat ini dibacakan oleh Imam Sefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan.
Jadi tugas nabi yang pertama adalah pembawa pesan tuh. Biasanya ada hal-hal yang disampaikan oleh Allah untuk diteruskan baik kepada seseorang ataupun kepada suatu umat atau kepada suatu bangsa. Kemudian tugas nabi yang kedua adalah sebagai pemimpin rohani. Jadi pemimpin rohani di sini artinya nabi itu punya tugas untuk membimbing umat, biasanya kepada suatu umat atau kepada suatu bangsa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Atau biasanya mengajak umat untuk berbalik dari hal-hal yang salah. Contohnya pada saat bangsa Israel menyembah berhala atau menyembah allah-allah yang lain, maka Allah mengutus para nabi untuk menasihati mereka dan berbalik dari kesalahannya. Kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 19. 2 Tawarik pasal 24 ayat 19. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Di dalam Yeremia pasal 25. Yeremia pasal 25 ayat 4 sampai 5. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah kamu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi itu dua hal yang saya bacakan saudara yang berkaitan dengan tugas nabi. Mereka mengajak kepada suatu bangsa atau kepada suatu umat untuk berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Kemudian yang ketiga, tugas nabi adalah menyampaikan nubuat atau hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Jadi di situ nabi-nabi dikatakan bahwa telah bernubuat tentang zaman di mana Yesus datang atau di mana Yesus lahir ya saudara. Jadi para nabi-nabi terdahulu itu sudah menubuatkan hal itu. Nah itulah tadi 3 tugas nabi yang saya sampaikan, bukan berarti hanya 3, tetapi hanya 3 yang akan saya bahas dan yang biasa kita temukan di dalam Alkitab saudara. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, apakah mujizat merupakan tolak ukur atau kriteria kenabian? Kenapa saya bahas ini saudara? Karena memang ada beberapa dari saudara kita atau para hamba Tuhan yang mengatakan bahwa tolak ukur dari kenabian itu adalah mujizat. Nah kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 41. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Kata yang digunakan di situ untuk tanda adalah semeion, yang berarti tanda atau mujizat. Jadi Yohanes itu adalah salah satu nabi besar, bukan salah satu, tetapi memang nabi terbesar sebenarnya saudara. Karena Yesus pernah mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah dilahirkan yang lebih besar daripada Yohanes. Jadi dia nabi paling besar di dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi kita lihat bahwa Yohanes tidak pernah melakukan satu mujizat pun. Karena tugasnya memang menyiapkan jalan Tuhan. Yang dimaksud jalan Tuhan itu artinya pertobatan. Jalan yang akan dilalui oleh Tuhan kepada seseorang untuk bisa menyelamatkan seseorang. Jadi jalannya itu adalah pertobatan. Itu sebabnya di dalam pelayanan Yohanes selalu menyerukan tentang pertobatan. Bahkan baptisannya pun disebut baptisan pertobatan. Kemudian yang keempat, cara mengidentifikasi nabi palsu. Jadi yang tadi saudara poin 3 bahwa mujizat bukan tolak ukur ya, untuk mengukur apakah seseorang itu nabi atau tidak. Karena kalau kita baca juga di dalam Wahyu, sebenarnya nabi-nabi palsu itu bisa melakukan mujizat. Tapi nanti akan saya bacakan, karena itu ada di poin 4 juga. Bagaimana cara mengidentifikasi nabi palsu saudara? Kita baca dulu Ulangan pasal 13.
ayat 1 sampai 4. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 4. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Jadi ini menarik, saudara. Jika ada seorang yang mengaku nabi, kemudian dia mengatakan sesuatu dan hal itu terjadi, Tuhan katakan, jangan kamu percaya. Jika memang tujuannya adalah untuk mengajak seseorang mengikuti dan berbakti kepada Allah lain. Allah yang tidak dikenal. Artinya yang berbeda dari yang kita yakini atau kita percaya. Jadi kita bisa lihat bahwa mujizat, kemudian nubuatan yang disampaikan, itu tidak bisa menjadi patokan. Karena nabi palsu pun juga bisa melakukan hal yang sama. Bisa saja nubuatannya itu terjadi, saudara. Tapi itu bukan kriteria bahwa itu pasti nabi palsu, nabi yang asli. Tidak. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi nabi palsu? Hanya satu cara. Tujuannya atau niatnya. Itu yang bisa membuat kita bisa tahu ini nabi yang asli atau yang nabi yang palsu. Di sini dikatakan, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Jadi tujuan dari nabi palsu itu sebenarnya adalah mengajak kita untuk menyembah Allah yang lain yang tidak kita kenal. Artinya Allah yang berbeda dari yang pernah kita sembah, yang kita yakini. Kemudian kita diajak untuk berbakti. Maksudnya berbakti yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah yang lain tersebut, saudara. Jadi cuma itu satu-satunya cara untuk bisa mengidentifikasi apakah ini nabi asli atau nabi palsu. Jika ajarannya menyimpang dari apa yang kita pahami, jika perintah yang disampaikan berbeda dengan perintah yang disampaikan oleh Allah yang kita yakini, sudah jelas itu nabi palsu. Sekalipun mungkin bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat, bahkan bisa menubuatkan hal-hal yang akan datang dan itu terjadi. Semoga saudara bisa paham apa yang saya maksud, sehingga siapa tahu suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan nabi-nabi palsu ini, kita sudah bisa membedakan yang mana yang asli dan mana yang palsu, saudara. Yang terakhir, poin 5, apakah Yesus penutup para nabi? Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah penutup para nabi, saudara. Tapi kita baca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 4. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita baca seterusnya itu, kedua nabi ini punya kuasa, saudara. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi sebenarnya di mendekati akhir zaman, khususnya di masa antikris, saudara, akan ada 2 nabi lagi yang akan diutus oleh Tuhan, yang memang tujuannya bernubuat. Dan masa di mana kedua nabi ini bernubuat adalah masa antikris. Mereka diutus dan bernubuat selama 1260 hari, itu berarti 3,5 tahun atau 42 bulan. Kedua nabi ini akan dibunuh oleh binatang yang muncul dari jurang maut. Itu antikris, saudara. Wahyu pasal 11 ayat 7 dan Wahyu pasal 17 ayat 8. Mengapa kedua nabi itu hanya bernubuat selama 42 bulan? Karena antikris juga berkuasa selama 42 bulan. Wahyu pasal 13 ayat 5. Jadi ini
apa ya istilahnya, di mana antikris pada saat itu berusaha untuk menaklukkan orang-orang percaya, di saat itu juga Allah menghadirkan dua nabi yang terus nanti akan bernubuat dan melakukan tugas kenabiannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi tentang tugas-tugas nabi. Jadi tidak benar saudara ya bahwa Yesus itu adalah penutup para nabi, karena masih akan ada nabi lagi yang benar-benar akan diutus khususnya di masa antikris nanti. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan saudara, 5 hal penting mengenai nabi, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan karena terus terang sebenarnya saya kurang fit. Beberapa hari ini saya batuk pilek dan sempat 2 hari saya demam saudara, tapi saya tetap berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman ini karena saya anggap ini pokok bahasan yang harus kita pahami di akhir zaman, karena kita sudah mendekati masa-masa di mana nabi-nabi palsu sebenarnya sudah bermunculan saudara. Tetapi yang untuk melakukan mujizat-mujizat itu masih jarang ya. Bukan berarti tidak ada, tapi jarang. Nah, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi dan membedakan mana nabi yang asli dan palsu, itu akan bahaya saudara. Karena memang prioritas dari nabi-nabi palsu ini adalah orang-orang pilihan. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.